Bongkar hitungan realistis rumah 1 miliar. 1 miliar. Oke, kita lanjutin video yang kemarin tentang 3 fase finansial. Jadi itu banyak yang nanya sama Niko, kalau kita udah berada di fase yang kedua kemarin, itu kita harus siapin berapa sih untuk kita bisa beli rumah gitu. Hari ini kita nggak usah ngomongin teori lagi, kita langsung ngomongin angka aja guys, biar kalian nggak kaget pada saat akad. Oke, kita bagi ini menjadi 3 segmen. Untuk segmen yang pertama, siapkan dana dingin untuk budget rumah. Nah, jadi bayangannya kayak gini guys. Jadi kalau misalnya kita mau beli rumah harga 1 miliar, biasanya kita siapin uang sekitar 20 hingga 30%. Tapi ini balik lagi ya, tergantung masing-masing rumahnya. Cuman kurang lebih tuh sama-sama guys, karena di dalam rumah itu ada uang DP. Uang DP-nya itu biasanya di 10-20%. Nanti itu tergantung teman-teman dah tuh. Nah, di dalamnya lagi ada biaya surat-surat seperti BPATB, AJB, balik nama. Itu udah jadi satu paket. Dan ada biaya notarisnya lagi. Nah, itu kurang lebih di 6-7%. Nah, kita balik lagi, ada namanya biaya KPR. Nah, biaya KPR-nya tergantung usia nasabah, ya semakin senior tentu semakin mahal. Estimasi biayanya di 3-5%. Nah, kayaknya pusing ya ngomongin persentase, nanti Niko akan bikinin breakdown detailnya, cuman biar gampang seperti itu. Total-total kan sekitar 20%. Jadi kurang lebih kalau dari harga rumah 1 miliar, teman-teman siapin dana 200 juta. Nah, Niko juga pengen ngomongin kesalahan fatalnya. Ya, jangan sampai uang kita tuh ibaratnya kayak punya 200 juta, oke gue siap beli rumah. Jangan kayak gitu guys, jadi jangan plek ketiplek kita langsung beli rumah. Ingat prinsip pertama, fondasi keuangan. Jadi kita perlu yang namanya dana darurat lah, punya spare cash, atau investasi lainnya dan sebagainya lah. Pokoknya teman-teman harus punya ya spare lain gitu, jangan semuanya all in buat rumah. Nah itu jangan guys, karena ya kita kan kalau mau beli rumah, kita harus pikirin ya buat perabotannya, furniture-nya, masa iya sih duit kita habis buat DP gitu kan, terus kita tinggal ya kan di rumah, ya kita tidur di lantai gitu. Untuk segmen yang kedua, aturan cicilan 30% dan punya cash flow buffer. Seperti contoh tadi, harga rumah tuh 1 miliar, lalu teman-teman ambil cicilan tenor 20 tahun nih. Nah, estimasi cicilannya itu di 6-7 jutaan per bulan. Nah, tips dari Niko, pastikan cicilan teman-teman maksimal 30% dari penghasilan. Nah, itu tuh standarnya guys. Jadi, kalau bisa ya di bawah 30%. Nah, itu bakal lebih bagus lagi. Supaya sisa 70% itu teman-teman bisa jaga cash flow teman-teman nih. Ya, misalkan untuk kebutuhan pokok, ya buat tagihan, buat tabungan, buat investasi, dan sebagainya. Nah, kenapa nggak 50% aja? Ya jangan guys. Karena teman-teman bakal nyesek setiap kali mau bayar cicilan. Teman-teman jadi punya ruang gerak yang sempit. Nah, tips dari Niko lagi, kalau bisa maksimal 30%-nya itu dari cicilan paling tertinggi. Nah, biasanya kan bunga KPR itu panjang ya tenornya, dan bunga itu bervariatif tuh. Mungkin Niko nggak bisa bahas detailnya lah di sini. Ada bunga fix dan sebagainya lah. Nah, kan ada bunga floating juga, atau ada bunga berjenjang, tapi bunga berjenjang paling tinggi tuh. Nah, kalau bisa 30% itu maksimal dari itu tuh guys. Supaya teman-teman punya buffer cash ketika teman-teman lagi ngelakuin cicilan yang rendahnya di awal tadi, teman-teman bisa simpen tuh. Jadi buffer cash, supaya teman-teman bisa saving, bisa melakukan pelunasan di tenor-tenor yang sudah mulai kena floating. Seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi yang terakhir, kita breakdown angka detailnya yuk. Let's go! Oke, kita bahas harga rumah 1 miliar. Tadi kita DP 10% itu di 100 juta. Nah, biasanya kan ada uang tanda jadi ya. Uang tanda jadinya juga variasi sih. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Kita gampangnya 10 juta lah ya. Nah, biasanya 10 juta uang tanda jadi tadi itu sudah termasuk DP. Jadi bayangannya teman-teman udah bayar 100 juta sudah termasuk uang tanda jadi. Cuma nanti tempat pembayarannya aja yang beda. Kayak contoh, misalkan teman-teman booking nih 10 juta. Nah, lalu biasanya 14 hari setelahnya teman-teman udah mulai proses pembayaran DP di 90 juta tadi. Nah, kalau ditotalkan 100 juta tuh. Nah, kita lanjut. Kita biasanya akan proses untuk pengajuan KPR. Nah, nanti pada saat sudah disetujui, akan ada tercantum biaya-biayanya. Nah, biayanya ini estimasi di 3-5%. Biar gampang, kita hitungnya 3% aja lah ya. Itu di 30 juta. Setelah itu, biasanya juga ada biaya surat-surat seperti sertifikat tadi ya, BPATB, AJB, dan balik nama, dan ada notarisnya. Nah, itu estimasi di 6-7%. Kita taruh estimasi di sekitar 70 juta. Nah, kita langsung lanjut lagi. Cicilan KPR itu untuk tenor 20 tahun di 6-7 juta.
Nah, untuk detailnya seperti ini nih guys. Kita lanjut ke segmen yang ketiga, pakai trik promo developer. Kayak contoh ya, kita lihat di Suara Sutra ini, dia ada promo free DP, free surat-surat, ada free BKPR. Nah, kita langsung beda aja ya guys, hitungannya tuh tadi kayak gimana. Nah, kita balik ke catatan yang pertama, dari harga rumah 1 miliar, DP-nya di 10% itu di 100 juta. Nah, di Suara Sutra ini ada promo subsidi DP 5%. Jadi, teman-teman nih kita coret ya. Jadi, teman-teman disubsidi 50 juta. Nah, berikutnya, di sana kan juga ada promo free surat-surat. Nah, biaya surat-surat BPHTB balik nama itu di 6,3%, which is itu di 63 juta. Nah, kalau tadi kan aku bikin estimasi di 7% nih ya. Ini kita langsung ke angka realnya aja. Gitu. Nah, berikutnya kita lanjut lagi ke biaya KPR. Nah, estimasi biaya KPR-nya kan di 3%, yang which is itu 30 juta. Jadi, kalau di total-total dari uang DP 50 juta, lanjut ke biaya surat-surat 63 juta, terus biaya KPR 30 juta, itu teman-teman bisa hemat sampai 143 juta guys. Gitu. Nah, baru lanjut dah ke cicilan per bulannya di tenor 20 tahun, 6 jutaan per bulan. Gitu. Nah, tapi teman-teman perlu di notes juga, biasanya kalau di sertifikat ini ada biaya legalisir lagi, biaya notarisnya. Nah, estimasi biaya notarisnya itu di 10-15 juta gitu. Jadi total uang yang di depan yang teman-teman siapin adalah 65 juta. Nah, teman-teman jadi bisa hemat tuh ya, yang tadinya teman-teman siapin uang 200 juta, ya teman-teman hanya bayar 65 juta aja untuk di awalnya gitu. Teman-teman bisa hemat ya 100 jutaan ya, 135 juta gitu. Jadi kesimpulannya, tujuan untuk maksimalin promo developer ini adalah supaya teman-teman ketika udah siapin budget rumah nih ya 200 jutaan tadi, teman-teman tuh nggak harus keluarin semuanya gitu. Jadi teman-teman punya buffer cash ya untuk jaga-jaga nih, supaya punya cadangan cicilan untuk 1-2 tahun ke depan. Terus juga bisa pakai juga uangnya buat melakukan pelunasan yang dipercepat, seperti itu. Jadi intinya, promo developer ini adalah alat bantu untuk teman-teman punya likuiditas yang sehat. Oke, sekian video edukasi properti dari Niko. Nah, semoga video ini bisa membantu ya guys ya. Jadi, tujuan untuk Niko untuk bikin ini supaya teman-teman lebih clear nih, supaya teman-teman bisa punya hitungan yang jelas, supaya teman-teman juga bisa lebih dekat sama mimpi untuk punya rumahnya. Gitu. Nah, gimana teman-teman? Ada kendala gak untuk hitungannya? Kalau misalkan ada kendala, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, terus ada gak nih yang misalkan cicilan yang lagi dialamin sekarang tuh lebih dari 30% dari penghasilannya? Nah, boleh ya sharing-sharing, nanti kita diskusi bareng. Nah, oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga ini semua bisa menjadi berkat dan manfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video properti berikutnya. Bye-bye.